Halo, selamat datang di podcast Pelajar Pancasila. Perkenalkan, nama saya Riana Indiranata, saya dari kelas 11 AKL 3. Di sini saya bersama teman saya yaitu Saya Galuh Dwi Larasati, saya dari 11 AKL 1. Jadi di sini Galuh adalah salah satu pelajar yang mempunyai usaha bisnis online. Kita sekarang mau tanya-tanya Kak Galuh tentang bisnis online-nya ya. Kak Galuh ini sudah berapa lama sih jualan bisnis online? Saya jualan online dari kelas 2 SMP. Jadi kalau sampai sekarang sekitar 3 tahun setengah. Kak Galuh itu ide pertama membuat bisnis online itu apa sih? Saya dulu pertama jualan masker karena waktu itu kan ada COVID-19 ya kan. Teman-teman suka pakai masker yang model KF94, Dakbil kayak gitu. Nah, kamu ambil barang masker itu dari Shopee atau toko-toko online yang ada di dekat rumah kamu? Kalau waktu aku pertama jualan itu, aku joinan sama tetangga saya. Jadi yang apa ya istilahnya, yang kulaan itu tetangga saya cuma jualin aja gitu. Terus sekarang ini Kak Galuh masih jualan dan jual apa? Kalau sekarang saya udah jualan baju, celana, ada makanan juga, bisa cetak Polaroid juga. Kalau untuk jualan baju, celana, dan lain-lain itu Kak Galuh tetap ambil dari tokonya orang lain berarti? Iya, dari toko orang lain. Jadi saya tuh pesen dulu gitu ke orang lain. Sistemnya itu nunggu kamu nyetok di rumah atau nunggu orang lain beli bajunya dulu baru kamu pesen? Kalau sistem di aku itu pre-order ya, PO. Kalau ada orang order, aku baru order ke sana. Gak berani nyetok masihan. Nah, kata Kak Galuh kan tadi kakak juga ini ya, jual makanan. Ya. Nah, itu jual makanannya kakak ambil dari orang lain atau buat sendiri? Kalau untuk makanan buat sendiri juga ambil di orang lain. Kalau buat sendiri itu yang gampang-gampang gitu, yang kayak dirasa bisa buat sendiri gitu. Kalau buat sendiri, cara membagi waktu untuk sekolah itu buatnya kapan? Dan apakah setiap hari kamu membuat itu? Kalau untuk makanan biasanya buatnya malam dan dibantu ibu juga. Itu setiap hari atau cuman di hari-hari tertentu aja jualnya? Kalau untuk makanan cuma di hari-hari tertentu, kalau aku ada open PO gitu. Jadi nggak tersisa gitu loh, biar nggak mubazir juga. Iya. Terus boleh tahu nggak kayak omset itu setiap bulannya berapa? Kalau setiap bulannya itu kira-kira sekitar 500 ribuan. Dan itu juga bisa lebih juga kalau emang penjualannya lagi rame-ramenya gitu. Berarti tergantung orang yang membelinya ya? Iya, karena kan ya rezeki orang beda-beda ya setiap bulannya gitu. Kan bisnis online ini banyak ya yang menjual bisnis gitu, menjual barang-barang tertentu gitu ya. Kayak sudah banyak. Terus hambatan kakak ketika menjual barang ini tuh apa? Hambatannya kalau kan aku sistemnya PO ya. Ya. Kadang-kadang itu kalau pembelinya kabur gitu loh, nggak dibayar gitu. Jadi ya itu resikonya. Galuh pernah mengalami berarti kayak orangnya itu kabur, tidak bayar? Iya pernah, sering malah. Karena kan kadang meskipun sudah kenal tapi dia itu kalau dihubungi susah, di telepon nggak diangkat, di chat nggak dibales gitu. Berarti itu barangnya masih ada di kita tapi dianya itu nggak jadi beli? Iya, nggak diambil-ambil gitu. Kalau kamu sendiri ada bisnis atau masih ide untuk jualan? Jadi kalau aku sendiri itu juga sebenarnya sama, saya juga udah jualan dari kelas SMP kelas 2. Tetapi kalau SMP kelas 2 itu saya masih sistemnya sama kayak PO di orang lain gitu. Tapi untuk sekarang saya juga jualan kayak makanan ringan gitu, terus dibawa ke sekolahan. Untuk sistem yang ambil di orang lain itu sudah nggak jual itu lagi. Itu makanannya setiap hari buat? Iya, kalau misalnya ada yang pesen gitu ya setiap hari. Jadi saya itu ya kalau buat itu nunggu orang yang pesen. Misalnya pesennya 10 ya saya cuman bawanya 10 aja, nggak lebih.
Kalau kamu sendiri itu jualannya di rumah jualan atau cuma di sekolah aja? Enggak, itu hanya di sekolah saja karena kalau di rumah itu sudah banyak warung dan anak kecil itu terkadang tidak suka makanan pedas kan. Jadinya hanya anak sekolah aja yang kayak suka pedas gitu. Oh gitu. Nggak coba didaftarin di GrabFood gitu? Nanti ya, nunggu dulu. Sekarang aku mau tanya Kak Galuh nih. Kakak ada bawa produk nggak sekarang? Ada, ini aku bawa contoh produk yang aku jual. Kalau yang gelang mutiara ini aku buat sendiri. Begini. Untuk harganya itu berapa Kak? Ini cuma 3.000 aja. Itu kan buat sendiri ya Kak. Nah, itu bahan-bahannya dari apa dan modalnya itu cukup untuk hanya harga 3.000 itu balik modal atau tidak? Ini untuk membuat ini cuma butuh senar sama mutiara. Kalau untuk modalnya sendiri ya 3.000 itu sudah dapat laba. Itu bahan bakunya kamu belinya di mana? Kalau untuk mutiaranya ini aku beli di Shopee dan kalau senarnya aku beli di sini. Karena kan kalau senar beli online tuh takut apa ya? Kekuatannya sesuai itu ekspektasi, ya. kekuatan takut mudah putus gitu. Kalau mutiaranya ini ya bagus di Shopee karena juga harganya murah timbang beli di sini gitu. Terus untuk gelangnya itu motifnya itu ada apa aja sesuai request orang atau kamu sendiri yang nentuin motifnya gitu? Kalau untuk modelnya biasanya aku upload warna sama beberapa contoh model gitu. Nanti juga bisa menerima request dari yang beli. Kamu nggak ada niatan kayak buka toko gitu di rumah tentang jualan kamu? Kalau untuk itu sih sebenarnya ada, tapi masih ngumpulin dananya juga sih. Ya. Kalau kamu sendiri itu gimana? Kan bisa inovasi produk makanan lainnya yang nggak pedas biar anak-anak di sekitar rumah kamu itu suka gitu. Sebenarnya iya, tapi saya sudah pernah coba kan ya. Tapi di dekat rumah saya itu banyak kayak jualan ciki-ciki. Nah, rata-rata kan anak kecil itu suka ciki-ciki ya. Jadinya saya juga ya udah wes jualannya di sekolah aja gitu. Udah pernah coba berarti ya? Iya, sudah. Dulu coba jualan produk apa waktu itu? Yang SMP-nya? Iya. Sama seperti kamu, yaitu ada kayak baju gitu dan sistemnya itu juga saya ambilnya dari toko orang lain, bukan dari toko saya sendiri. Kalau pendapatan kamu itu kira-kira berapa untuk sekarang? Kalau untuk sekarang itu ya saya hitung labanya itu setiap hari. Jadi kalau misalnya saya bawanya sekitar 10 porsi, nah itu bisa mendapatkan keuntungannya itu 30.000 sehari. Lumayan banget ya? Iya, buat tambah-tambah sekolah ya. Iya. Kamu dalam 1 bulan itu ada nabung nggak dari pendapatan kamu itu? Untuk selama ini sih belum ya, karena itu habis untuk jajan sekolah. Nanti kalau misalnya skincare habis, kita kan juga butuh skincare ya, juga kita beli. Kalau kamu ini ada selama jualan ini udah pernah nabung gitu? Ya aku biasanya kalau pas nggak bareng-bareng habisnya ya, masa habis skincare habis, terus kan aku juga les juga, bayar sendiri juga, itu bisa nabung 300.000 sebulan. Kalau pas semuanya habis, skincare habis, bayar les juga, itu kadang nggak nabung malan. Terus kalau misalnya ada anak yang mau beli produk Kak Galuh ini, gimana sih cara belinya? Kalau mau beli produk, kalian bisa hubungi saya di nomor WA saya yaitu 085 755 832 352 atau bisa DM di IG saya GD Larasati 2. Jangan lupa beli ya, produknya dijamin bagus-bagus juga. Tanggapan teman-teman kamu kalau misalnya kamu itu jualan di sekolah itu gimana sih? Atau malah ada kan anak yang jualan terus dia itu dibully karena SW-nya itu kadang banyak banget jualannya. Alhamdulillahnya sampai sekarang teman-teman yang ada di sekitar aku sih kedukung ya, malah ada yang bilang kamu jualan apa sedekah kok murah banget gitu. Terus
pesan untuk anak-anak sekarang nih yang ingin jualan tetapi itu mereka malu, itu gimana? Ya untuk kalian yang mau jualan ya dicoba jualan aja, kan lumayan bisa untuk nambah uang jajan biar nggak minta orang tua, dan jangan malu guys, karena kita itu jualan bukan nyuri gitu aja. Oke, sekian dari pembahasan cerita podcast dari Kak Galuh yang membahas tentang bisnis yang dijual di sekolah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kita bertemu lagi di next podcast. Dadah.